Oke. Udah. Assalamualaikum warahmatullahi Sudah mulai. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Herma Rabiul Usweli, NIM 18130007, Milenia Marcella, NIM 18130008, Rizky Setiawan Sihombing, NIM 18130014. Baiklah, pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kendali mesin listrik, kendali kecepatan motor DC dengan AC DC converter 1 kuadran. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian motor DC. Motor DC adalah sebuah motor listrik yang berjalan pada listrik arus searah. Pada motor listrik, apapun operasi bergantung pada elektromagnetisme sederhana. Ini adalah perangkat yang mengubah energi listrik untuk energi mekanik. Ini bekerja berdasarkan fakta bahwa konduktor pembawa arus yang ditempatkan di medan magnet mengalami gaya yang menyebabkannya berputar sehubungan dengan posisi aslinya. Motor DC praktis terdiri dari belitan medan untuk menghasilkan flux magnet dan angker yang bertindak sebagai konduktor. Input dari motor DC brushless adalah arus atau tegangan dan outputnya adalah torsi. Memahami operasi motor DC sangat sederhana dari diagram dasar ditunjukkan gambar di bawah ini. Motor DC pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama. Bagian yang berputar disebut rotor dan bagian yang diam juga disebut stator. Rotor berputar sehubungan dengan stator. B. Pengertian konverter AC-DC rectifier. Rectifier atau dengan penyearah gelombang adalah suatu bagian power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC menjadi sinyal DC. Rangkaian rectifier atau penyearah gelombang ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Hal ini dikarenakan dioda memiliki karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Rangkaian rectifier atau penyarah gelombang ini pada umumnya menggunakan dioda sebagai komponen utamanya. Hal ini dikarenakan dioda memiliki karakteristik yang hanya melewatkan arus listrik ke satu arah dan menghambat arus listrik dari arah sebaliknya. Jika sebuah dioda dialiri arus bolak-balik, maka dioda tersebut hanya akan melewatkan setengah gelombang, sedangkan setengah gelombangnya lagi diblokir. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky Setiawan Sihombing. Pada Rizky dipersilahkan. Halo, cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih moderator. Senang sekali mari kita ucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim yang telah berikan kepada kita kesempatan dalam hal penyampaian presentasi kita dalam mata kuliah sistem kendali mesin listrik. Oke, selanjutnya saya akan melanjutkan pembahasan kami, yaitu bagian C, operasi kuadran motor DC. Pada umumnya, motor listrik dapat beroperasi di wilayah berbeda. Di poin yang pertama, motor DC itu sebagai motor maju atau arah jarum jam. Poin yang kedua, sebagai generator dalam arah maju. Poin yang ketiga, sebagai motor dalam arah mundur atau berlawanan arah jarum jam. Poin yang keempat, sebagai generator dalam arah terbalik. Kita bisa lihat semua pada gambar di samping. Berikut adalah penjelasan dari cara pengoperasian motor DC dari 4 wilayah berbeda itu. Next. Lanjut, Ki. Oke. Nomor 1, penggerak motor DC atau DC drive.
Penggerak motor DC atau DC drive adalah suatu komponen yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor DC. DC drive atau penggerak motor DC memiliki keuntungan di antaranya. Keuntungan yang pertama, metode pengendalian kecepatannya itu sangat sederhana dan lebih mudah. Poin yang kedua, sistem pengereman dari DC drive ini dapat diterapkan dengan mudah. Poin yang ketiga, efisiensi yang dimiliki dari DC drive ini jauh lebih tinggi. Next. Power converter, pengendalian motor DC yang dipakai adalah rectifier. Jadi rectifier ini bisa disebut sebagai konverter AC/DC. Jadi rectifier adalah sebuah rangkaian yang mengkonversi tegangan AC menjadi DC. Kontroler atau merupakan bagian yang mengatur interaksi antara beban dan karakteristik motor. Kontroler mengatur masukan pada konverter daya. Input yang diatur diantaranya A. Torsi, flux, speed, dan posisi perintah. B. Rate variasi, dan tujuannya untuk memfasilitasi start awal dan menjaga integritas beban mekanik. C. Torsi, flux, speed, yang diukur dan posisi dari feedback. D. Nilai batas dari arus, merupakan torsi. Dan E. Temperatur. Oke, terima kasih. Itulah hasil penyampaian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh saudari kami, yaitu Melina Marcella. Dikembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kita ucapkan kepada Rizky. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Milenia Marcella. Kepada Milenia Marcella kita persilahkan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pengaturan kecepatan satu kuadran. Cara kerja motor dan drive dapat dijelaskan dengan sistem kuadran. Pada sistem satu kuadran, drive hanya dapat menghasilkan forward current dan forward voltage, dan motor hanya bekerja pada satu arah. Sedangkan pada sistem 4 kuadran, sistem kontrol dapat beroperasi pada tegangan dan arus positif serta negatif. Dan motor bekerja forward dan reverse seperti diperlihatkan pada gambar di bawah ini. Next, selanjutnya. Sistem satu kuadran hanya beroperasi di kuadran pertama. Torsi motor yang searah dengan jarum jam menggerakkan motor secara searah pada kecepatan yang diinginkan. Menghentikan motor pada operasi satu kuadran dapat dilakukan dengan menghilangkan tegangan pada motor. Tegangan dapat dikurangi secara bertahap sampai motor berhenti. Jumlah waktu yang dibutuhkan untuk menghentikan motor tergantung pada inersia dari motor dan beban yang terhubung. Next. Lanjut. Udah kok. Baiklah, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok kami. Kesimpulan yang dapat kami ambil yaitu motor DC adalah sebuah motor listrik yang berjalan pada listrik arus searah. 2. Motor DC pada dasarnya terdiri dari dua bagian utama. Bagian yang berputar disebut rotor, bagian yang diam disebut stator. Rectifier atau dengan penyarah gelombang adalah suatu bagian power supply yang berfungsi sebagai pengubah sinyal AC menjadi sinyal DC. DC drive adalah satu komponen yang digunakan untuk mengontrol kecepatan dan torsi motor DC. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kalau ada tambahan dan pertanyaan, kita lanjutkan di WA Group. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.